Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesehatan sehingga bisa melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke pelajaran, silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini pembelajaran kita yaitu menggunakan diskusi. Tetapi sebelum diskusi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai syirkah dan mudharabah. Yang pertama yaitu syirkah. Syirkah adalah kongsi atau perserikatan atau perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kesadaran untuk meraih suatu keuntungan. Jadi syirkah itu perserikatan atau kesepakatan dua orang atau lebih untuk meraih suatu keuntungan. Di situ di buku kalian ada yang namanya rukun syirkah. Rukun syirkah ada 3. Yang pertama yaitu akad atau akidani. Yang kedua objek akad yang disebut dengan ma'qud alaihi. Dan yang ketiga akad atau biasa disebut dengan istilah sirat. Yang selanjutnya syarat-syarat syirkah. Syarat-syarat syirkah itu ada lafaz akad, anggota perseorangan, lalu pokok atau modal yang harus jelas. Yang selanjutnya macam-macam syirkah. Secara garis besar syirkah dibagi 2. Yang pertama syirkah al-milk atau kepemilikan. Yang kedua syirkah al-uqud. Untuk syirkah al-uqud sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama syirkah abdan, syirkah wujub, syirkah inan, dan syirkah muaqadah. Di situ juga ada beberapa hal yang membatalkan syirkah. Jadi syirkah ini tidak maksudnya memiliki aturannya, sehingga ada beberapa hal yang dapat membatalkan syirkah itu sendiri. Yang pertama, pembatalan oleh salah seorang anggota serikat. Jadi apabila dari kedua belah pihak tersebut ada salah satu yang membatalkan, maka itu syirkah tersebut disebut batal. Yang kedua, meninggalnya salah seorang serikat atau seseorang yang memiliki kesepakatan. Yang ketiga, murtadnya salah seorang anggota serikat. Dan yang keempat, gilanya peserta yang terus-menerus. Jadi dia ini gilanya bukan hanya sekedar kematan, tapi benar-benar gila yang tidak bisa disembuhkan, sehingga dia itu kehilangan akal dan tidak lagi mengerti mengenai tentang syirkah tersebut. Yang selanjutnya ada yang membatalkan syirkah secara khusus. Yang pertama, rusaknya harta syirkah. Yang kedua, tidak terbentuknya persamaan modal dalam syirkah muafadah ketika akad akan dimulai. Lalu yang selanjutnya ada hikmah syirkah. Yang pertama, ciptanya kekuatan dan kemajuan khususnya di bidang ekonomi. Yang kedua, pemikiran untuk kemajuan perusahaan bisa lebih mantap karena hasil pemikiran dari banyak orang. Lalu materi yang selanjutnya yaitu mudharabah. Mudharabah yaitu akad atau kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu pihak yang mengelola usaha atau pemilik bisnis yang disebut sebagai mudharib dan pihak yang memiliki modal yang disebut sebagai shahibul mal. Dalam akad tersebut poin pentingnya adalah terletak di awal, yaitu kesepakatan atas nisbah bagi hasil. Jadi kalau untuk mudharabah ini dia juga merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih, tetapi dia dengan sistem bagi hasil. Yang selanjutnya ada rukun mudharabah. Jadi rukun mudharabah menurut jumhur ulama itu ada 3, yaitu yang pertama orang yang melakukan akad atau al-aqidani, modal atau ma'qud alaihi, dan sirat ijab dan qabul. Jadi menurut jumhur ulama ini rukun mudharabah hampir sama dengan rukun syirkah. Yang selanjutnya syarat-syarat mudharabah. Syarat-syarat mudharabah yang pertama akidani atau orang yang berakad modal dan laba. Tentu saja ya, karena itu merupakan kesepakatan tentang bagi hasil. Lalu yang selanjutnya macam-macam mudharabah. Mudharabah itu dibagi menjadi 3,
Jadi untuk hal-hal yang membatalkan mudharabah tidak beda jauh dengan syirkah, hanya saja yang berbeda di poin pertama dan poin kelima. Untuk selanjutnya hikmah mudharabah. Jadi mudharabah sendiri memiliki hikmah. Yang pertama, dikehendaki adalah mengangkat kehinaan, kefakiran dan kemiskinan masyarakat, juga mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi antar sesama manusia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Baiklah, jika ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya, silakan. Apakah ada perbedaan dari syirkah dan mudharabah? Baik, pertanyaannya perbedaan antara syirkah dan mudharabah. Syirkah dan mudharabah sendiri itu dari pengertiannya memang hampir mirip, hampir sama, tetapi syirkah dan mudharabah sendiri itu memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, di dalam syirkah semua memiliki kontribusi yang sama di dalam usaha, sedangkan di dalam mudharabah pemilik modal dan pengelola modal. Jadi di dalam syirkah ini kedudukan kedua belah pihak itu sama, tetapi di dalam mudharabah itu ada yang namanya pemilik modal dan ada yang namanya pengelola modal. Jadi yang di mudharabah ketika dia hanya pemilik modal, ya dia hanya menanamkan modal, tetapi di dalam syirkah kedudukan mereka sama. Yang kedua, modal di dalam syirkah berwujud barang, sedangkan di dalam mudharabah berwujud uang. Yang ketiga, kerugian di dalam syirkah ditanggung bersama. Dalam mudharabah kerugian ditanggung pemilik modal. Jadi karena di dalam mudharabah ini sistemnya bagi hasil, jadi ketika ada kerugian maka itu akan ditanggung oleh pemilik modal. Baik, untuk selanjutnya kalian silakan berdiskusi ya. Kalian berdiskusi mengenai syirkah dan mudharabah. Lalu setelah itu kalian membuat peta konsep mengenai syirkah dan mudharabah. Silakan dibuat dan berdiskusi. Baiklah, jika sudah selesai membuat peta konsepnya, silakan perwakilan dari kelompok untuk maju dan mengeksplorasikan peta konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi peta konsep kami. Yang pertama, pengertian dan dalil syirkah. Perserikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan kesadaran untuk meraih keuntungan. Yang kedua, rukun syirkah. Kedua belah pihak yang berakad, objek akad dan akad. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih untuk kelompok yang sudah menjelaskan dan membuat peta konsep. Yang selanjutnya, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, jadi mari kita simpulkan bersama-sama dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan tadi, syirkah. Syirkah itu perserikatan antara dua orang atau lebih dengan memiliki kesadaran untuk meraih suatu keuntungan. Untuk rukun syirkah dan dalil, lalu syarat syirkah itu ada 3, rukunnya juga ada 3. Dan untuk macam-macam syirkah secara garis besar ada 2, yaitu al-mid dan al-uqud. Al-uqud sendiri dibagi menjadi 4. Lalu ada hal-hal yang membatalkan syirkah. Yang selanjutnya ada hikmah syirkah. Lalu selanjutnya materi kedua yaitu mudharabah. Mudharabah yaitu kerjasama antara dua belah pihak, yaitu pihak yang sebagai pemilik modal dan pihak sebagai pengelola modal, di mana sistemnya di sini yaitu sebagai bagi hasil. Yang kedua ada rukun mudharabah, yaitu menurut para jumhur ulama ada 3 sama seperti syirkah. Dan yang keempat ada syarat-syarat mudharabah, yaitu ada akad, orang yang berakad, modal dan laba. Yang selanjutnya macam-macam mudharabah ada 3. Yang pertama mutolaqah, mustarakah dan muqayyadah. Ada beberapa juga hal yang membatalkan mudharabah dan hikmah mudharabah. Dan tadi sudah dijelaskan mengenai perbedaan antara syirkah dan mudharabah. Untuk itu, untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengadakan sedikit
terdiri dari 2 orang atau lebih dengan kesadaran untuk meraih keuntungan. Baiklah, terima kasih untuk partisipasinya karena sudah bisa menjelaskan pengertian dari syirkah dan insya Allah sudah paham untuk selanjutnya. Dan pesan saya, jangan lupa belajar di rumah, dan apabila sudah mengetahui tentang pengertian syirkah dan mudharabah, di situ ada rukun, ada syarat, bahkan ada hal-hal yang membatalkan. Apabila itu terjadi di kehidupan sehari-hari, tolong diterapkan dan cobalah belajar untuk menganalisis ketika ada suatu kesepakatan atau kerjasama. Kira-kira ini syirkah atau mudharabah ya? Kira-kira ini jika masuk ke syirkah rukunnya apa ya? Apakah ini sudah memenuhi syarat seperti dalam Islam atau belum ya? Tolong itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan